Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Yulita di program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan vlog ofisial Adi Warman. Melalui penelusuran hukum akan membahas permasalahan terkait yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan permasalahan keadilan untuk semua dari sudut pandang hukum. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan menghadirkan tema mengenai wajah baru KPK dalam teropong UNCAC PBB. Mari kita simak tayangan berikut ini. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan kita sudah mengetahui DPR menginisiasi revisi Undang-Undang KPK. Beberapa kewenangan spesial milik KPK selama ini akan dipangkas. Seluruh negeri, teguhlah wahai satria, maju bersama GNPK, pastikan darah yang mengalir di badan, hasil kerja yang halal. Dan pimpinan KPK itu melanggar sumpah jabatannya. Harus ikut undang-undang, harus mengikuti perintah atasan, itu dilanggar semua. Sinyalemen bahwa KPK sekarat, ditubir sakratul maut, itu sekarang jadi faktual. Lembaganya masih ada, tapi marwahnya direbut dan dihancurkan. Remuk dan luluh lantak. Mengawal panji reformasi, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, amanah rakyat seluruh negeri, teguhlah wahai satria. Pemirsa, sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini resmi menjadi aparatur sipil negara pasca dilakukannya pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Merah Putih. Panji reformasi, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, amanah rakyat seluruh negeri, teguhlah wahai satria, maju bersama GNPK, pastikan darah yang mengalir di badan, hasil kerja yang halal, berantas korupsi demi keadilan, jayalah Indonesia, berantas korupsi demi keadilan, jayalah Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Siap. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oh ya Pak, sebelumnya saya sudah menyimak dari vlog Bapak mengenai tema KPK antara ada dan tiada Pak. Di episode kedua yang kalau tidak salah itu tayang sekitar 2 minggu yang lalu Pak. Nah, kebetulan Pak, tema Serambi Adi Warman kali ini berkaitan dengan tema tersebut, yaitu wajah baru KPK dalam teropong UNCAC PBB. Berawal dari revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, serta dengan diadakannya tes wawasan kebangsaan bagi KPK, dan pada tanggal 1 Juni 2020 yang merupakan puncak dilantiknya 1.271 pegawai aparatur sipil negara oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Apakah KPK yang sekarang masih sama Pak dengan KPK yang dulu? Tentunya tidak sama ya. Kenapa saya katakan wajah KPK yang lama dengan yang baru sekarang? Undang-undang yang mengaturnya aja sudah beda. Wah, bedanya di mana 30, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, yang sekarang 2019, nomor 19. 19. Ya, di dasar hukum sudah beda. Kalau kita lihat di dalamnya, perbedaan itu sangat menyolok sekali. Antara lain dari kelembagaannya. Kita lihat dulu, yang awal, KPK itu tidak masuk dalam rumput eksekutif. Ya.
dia tidak masuk dalam rumpun eksekutif. Sekarang masuk dalam rumpun Eksekutif, Eksekutif. Pak. Artinya apa? Ya tentu di bawah pemerintahan. Ya, itu dari situ kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaan mendasar. Perbedaan yang mendasar lagi, waktu itu yang lama, pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Nah, yang baru ini, pimpinan KPK tidak penyidik dan penuntut umum. Ya. Tapi dia bisa nyuruh penyidik. Nah, itu kan juga persoalan ya. Iya, Sampai betul. saya nggak bahas itunya lah. Cuma saya bahas perbedaannya aja. Terus berikutnya kita lihat lagi di situ, waktu yang lama KPK itu ada kantor perwakilan. Sekarang yang baru tidak boleh ada. Kedepannya kantor perwakilan tidak ada. Karena KPK adanya di ibu kota. Ya, adanya hanya di ibu kota. Dan yang lainnya masih banyak yang lain perbedaan-perbedaan. Antara lain juga perbedaan yang sangat luar biasa adalah pegawainya adalah ASN. Ya, bukan pegawai KPK, tapi dia ASN. Aparatur Sipil Negara. Yang tunduk pada aturan ASN. Nanti juga tunduk juga dengan peraturan-peraturan yang lain. Nanti akan saya kupas satu-satu. Nah, yang jelas, perbedaan ini menyolok, sangat menyolok. Ya, kita tidak akan membahas tentang persoalan debatable pro kontra. Tapi faktanya saat ini berbeda antara KPK yang lama dengan KPK wajah baru. Oh gitu. Tadi kan Bapak menyatakan bahwa KPK yang dulu berbeda dengan KPK sekarang nih Pak. Dengan wajah baru ini, apakah lembaga anti rasuah tersebut masih dibilang sebagai lembaga yang independen? Sulit ya kalau saya katakan bahwa KPK yang sekarang itu lembaga independen. Kenapa saya katakan sulit? Karena undang-undangnya mengatur demikian. Ya. Dikatakan di dalam pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2019 itu dikatakan KPK adalah penegak hukum ya. Di bawah rumpun eksekutif, tapi dalam menjalankan tugasnya dia mandiri, bla 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 bla, independen. Satu impossible ya, itu bisa terwujud. Kenapa saya katakan sebuah impossible? Seorang penyidik misalkan dia di ASN melakukan penyidikan, dia harus patuh dengan pimpinannya, karena undang-undang ASN melekat di tubuhnya. Pada saat melakukan penyidikan, dia nanti dimutasi, dipindah, dan lain sebagainya, gimana? Ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, karena dia ASN melakukan penyidikan, suka tidak suka, dia harus tunduk dengan Peraturan Kapolri nomor 20 tahun 2010. Ada di situ Korwas PPNS. Apakah dia mandiri lagi? Kan sulit untuk dikatakan mandiri, sulit untuk dikatakan independen. Independen kan artinya itu, dia lembaga ini mandiri, tidak diganggu, tidak diintervensi oleh orang-orang. Dia bisa swakelola, bisa ini, ya bisa terlepas dari intervensi baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi kalau dikatakan independen akan sangat sulit. Apalagi ada kewenangan yang perbedaan kewenangan itu tentang penghentian penyidikan. 2 tahun, ya, penyidikan bisa dihentikan kalau dia tidak bisa ngangkat ke penuntutan. Nah ini juga kan bagaimana mungkin gitu loh. Jadi sesuatu yang memang menurut hemat saya sangat sulit untuk bisa independen. Berarti jauh dari kata independen dong Pak? Sangat sulit ya. Bisa dibilang jauh dari independen. Nanti kita bisa buktikan kalau ini sudah seperti ini, sebenarnya KPK itu udah sama aja dengan penegak hukum lainnya. Padahal harusnya KPK itu sebagai panglimanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, lembaga khusus. Baik. Oh ya Pak, dalam hukum tata negara di Indonesia tidak diperbolehkan adanya sebuah lembaga yang sangat besar atau super body mengalahkan lembaga-lembaga lain seperti yang dituduhkan kepada KPK dalam wajah lamanya ya Pak.
oleh beberapa tokoh nasional. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya inilah, memang kita dengar waktu masih Wajah Lama, banyak orang-orang, ya tanda petik, tokoh-tokoh, yang mencoba merubah mindset masyarakat, bahwa KPK ini super body, KPK ini adik kuasa, KPK ini melebihi segala-galanya. Itu adalah hal yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Ya, karena KPK ya lembaga yang bisa diaudit BPK, lembaga yang bisa diawasi, lembaga yang bisa dikritisi, ya. Nah, kalau dalam proses penyidikannya, itu memang tidak ada yang bisa intervensi dan tidak boleh yang ada intervensi. Yang arti super body di sini sesungguhnya adalah dalam penanganan penyidikan dan penyelidikannya. Itu tidak boleh ada intervensi di situ. Nah, ini cukup jelas buat kita. Orang membangun itu, ya akhirnya seperti ini nyatanya. Dirubah wajahnya. Yang saya yakini bahwa sekarang itu samalah dengan aparat penegak hukum yang lain dalam hal pemberantasan korupsi. Ya, kalau sudah sama, tidak ada lagi lembaga khusus. Cuma aja namanya KPK, tapi prakteknya sama. Kalau memang begitu, ya bubar aja. Ya kan? Ini persoalan kita, persoalan bangsa ini. Harusnya KPK ini tetap sebagai lembaga khusus, lembaga independen yang merupakan lembaga dari kekuasaan kehakiman lainnya, masuk ke rumpunan itu, kekuasaan kehakiman lainnya. Tidak masuk ke dalam ranah eksekutif. Tapi saya tidak mempersoalkan itu, mungkin orang-orang yang mempersoalkan itu, monggo ada jalur hukum yang bisa dilalui. Ya. Tapi kalau dibilang tentang orang ngomong Wajah Lama KPK itu adalah sebuah lembaga yang super body, sangat hebat, mengalahkan itu adalah cara berpikir yang tidak tepat, ya. Berarti perspektifnya salah ya, Pak? Bukan salah, saya tidak sependapat. Oh, tidak sependapat. Karena sekarang orang berpendapat tentang KPK itu tergantung posisi masing-masing. Ya, saya yang kebetulan tidak berpolitis ke A ke B tidak berpihak, tinggal lurus. Ada yang kebetulan posisinya lagi di partai, lagi di penguasa, lagi di oposisi dan lain sebagainya. Itu pendapatnya tergantung keuntungan posisi masing-masing gitu. Jadi pendapatnya bisa berbeda. Tapi faktanya, nyatanya sekarang KPK wajahnya sudah berubah. Baik. Bicara tentang KPK, suka tidak suka, kita harus membahas tentang Konvensi PBB anti korupsi atau biasa disingkat dengan UNCAC, Pak. Apakah Indonesia terkait dengan UNCAC itu, Pak? Bukan sekedar terkait, tapi harus tunduk. Kenapa harus tunduk, harus patuh? Ya. Karena Indonesia sebagai salah satu pihak, negara pihak. Sekarang itu Februari 2020 sudah 187 negara yang sebagai pihak. Berarti Indonesia sudah ikut pihak dan sudah diratifikasi konvensi tadi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, undang-undang itu mengikat. Bukan hanya mengikat bangsa kita kepada perjanjian itu, konvensi itu, tapi seluruh warga negara juga udah terikat. Jadi suka tidak suka ya harus patuh. Nah, itu apa bahasa saya sangat sederhana begini. Kita sudah menyatakan siap menjalankan apa yang dihasilkan dalam konvensi PBB tersebut yang di Meksiko itu tahun 2003, ya. Nah, harusnya kita tetap komitmen. Tetap harus komitmen menjalankan itu. Yang saya tahu ya, ada 32 rekomendasi dari konvensi itu, kita cuma baru 8. Nah, sekarang dengan kondisi wajah KPK berubah, saya nggak yakin akan naik lagi yang bisa ditaati. Berarti UNCAC itu dijadikan sebagai pedomannya ya, Pak ya? Bisa pedoman, bahkan perjanjian internasional yang kita bagian negara yang ikut dan harus patuh. Kalau kita tidak patuh, kita cedera janji. Nah, kalau kita one prestasi, cedera janji, tentu ada konsekuensi hukumnya di mata internasional. Ya, itu yang harus dipikirkan juga. Ya. Jadi apa namanya nanti mata internasional akan melihat
oh Indonesia cuma labelnya aja Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga seakan-akan khusus, tapi penyidiknya tetap dari Polri, terus penuntutnya dari jaksa, ya. Terus lagi waktu seleksi harus berkoordinasi dengan jaksa dan polisi. Itu pasal-pasalnya seperti itu. Ya sama juga bohong kan. Nah sekarang bagaimana kalau penyidik aja yang dikuatkan, penyidik Polri yang dikuatkan. Mungkin kalau penyidik Polri gajinya sama dengan KPK mungkin juga akan jauh lebih bagus. Atau penuntut umum kejaksaan. Kalau memang kesejahteraannya sama dengan KPK, juga saya yakin bisa lebih bagus. Jadi fair-fair aja gitu loh. Nah dulu kan nuansa undang KPK ini didirikan itu karena dianggap lembaga kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penyidikan dan penuntutan KPK dianggap tidak maksimal. Ya, makanya dibikin lembaga KPK dan memenuhi konvensi PBB tadi. Tersebut. Baik, kalau memang seperti itu Pak, kira-kira wajah baru KPK dalam teropong UNCAC itu seperti apa Pak sekarang? Kalau wajah baru diteropong oleh UNCAC, UNCAC, itu sesungguhnya jauh dari harapan. Mungkin sebagai lembaga independen tidak terlihat lagi. Ya, saya khawatir ya negara-negara yang ikut di dalam penandatanganan UNCAC itu akan melihat negara kita, bangsa kita yang tidak konsisten terhadap komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, sekarang jadi kita lihat deh pasal 36, pasal 6 dari UNCAC itu sudah sangat jelas. Di dalam pasal 36 dikatakan harus independen, lembaga khusus yang harus independen. Ukuran independen itu sedapat mungkin tidak ada ruang yang bisa diintervensi, yang kekuasaan lain bisa intervensi. Sedapat mungkin itu diperkecil, ditutup itu. Tidak ada celah sama sekali Iya, ya Pak ya? sekecil mungkin. Kalau tuh ada celah yang memang tidak bisa dihindari, ya nggak apa-apa. Bukan dibuka seperti ini. Kalau wajah lama kan ada juga intervensi yang bisa masuk, tapi celah itu tidak banyak. Hanya bagian-bagian tertentu, misalkan sekjen, sestama dari KPK diangkat oleh presiden. Tataran-tataran seperti itu ya, terus penyidik masih dari polisi, ada tataran-tataran gitu. Tidak seperti sekarang, seluruh ASN. Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Saya misalkan penyidik KPK, saya ASN. Saya ASN yang misalkan ya, harus suka tidak suka harus patuh dengan peraturan perundang-undangan tentang ASN. Dan suka tidak suka sebagai penyidik ASN atau PPNS, saya harus berkoordinasi, harus masuk dalam Korwas. Ya, Korwas yang ada di kepolisian. Nah, sekarang pertanyaan saya, independen saya di mana? Kalau Korwas nanti bisa masuk, bisa tanya, bisa ini dan lain sebagainya. Nah, ini jadi, atau saya sedang lakukan penyidikan, total saya dipindah. Karena di ASN kan bisa dipindahin kemana aja. Dia bisa dipindahkan ke instansi lain dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang memang sesungguhnya sangat sebenarnya nggak perlu terjadi ya. Kalau memang ada persoalan di tubuh KPK, ya jangan KPK-nya lah yang dihancurkan, ya, tapi tangkap yang tidak sukanya diselesaikan, ya, yang nakalnya dibina, bukan langsung seperti ini kan kasihannya nanti wajah dari PBB melihat kita tidak serius. Ya, nanti dia menilai, wah bangsa Indonesia tidak serius. Nanti saya yakin ya, ada implikasi hukum ke depan dari dunia internasional. Nah ini sangat-sangat nggak kita harapkan ya, sangat nggak kita harapkan. Baik, sebagai penutup tema Serambi Adi Warman kali ini Pak, menurut Bapak, kedepannya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien itu seperti apa Pak? Monggo Pak, silakan. Yang pertama, ya lembaga ini harus dibenerin dulu. Harus kita patuh, taat dengan komitmen kita dengan konvensi PBB tadi. Itu dulu, kita introspeksi diri.
Kalau memang kita terganggu terhadap upaya pemberantasan korupsi, ya kita bersihin diri lah. Ya kalau bahasa saya sering ngomong di mana-mana, pastikan darah yang mengalir di tubuh kita berasal dari uang halal. Ya mungkin nyaman. Kalau seperti itu kita pasti nyaman. Jadi pemberantasan korupsi terbaik ya melibatkan juga peran serta masyarakat, dimulai dari diri sendiri. Ya itu sangat baik dan resistensi korupsi itu terjadi di pusat-pusat kekuasaan. Ya. Di Indonesia pusat kekuasaan kita lihat berapa tempat. Ya. Nah, itu memiliki resistensi. Dan kebetulan itu juga yang merubah wajah KPK. Kalau dibilang KPK dikerdilkan atau saya tidak bicara seperti itu. Saya bilang KPK wajahnya sudah berubah. Ya, saya tegaskan, saya bilang bahwa KPK wajahnya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Itu adalah faktanya. Nah, jadi di pusat-pusat itulah resistensi orang melakukan korupsi. Nah, oleh sebab itu, disitulah yang harus benar-benar diawasi. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pengetahuannya yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan masyarakat banyak. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Demikianlah bincang-bincang saya di Serambi Adi Warman, tentunya bersama dengan Bapak Adi Warman yang telah menghadirkan tema wajah baru KPK dalam teropong UNCAC PBB. Untuk mewujudkan lembaga anti korupsi yang independen perlu adanya komitmen, kerjasama, serta upaya yang nyata dari pemerintah terkait, parlemen, dan juga pihak lainnya untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi dan menutup semua celah korupsi di Indonesia. Akhir kata, korupsi adalah tantangan yang besar untuk bangsa kita. Namun, jika kita mau, maka kita mampu membuat perubahan demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saya Amelia Yulita, pamit undur diri. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.